Halo warga Asahan, kembali lagi di Sah, obrolan pemilu seputar Asahan. Di video kali ini kita menghadirkan narasumber salah satu komisioner KPUD Kabupaten Asahan, yaitu Abang Da Kelana Mutakin Simanjuntak. Apa kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat pula aku Bayah. Iya. Kebetulan Abang di divisi program data dan informasi. Betul, iya. Betul. Gimana menjalani hari-harinya di KPUD Kabupaten Asahan? Kalau kami ini pula kadang senang, kadang susah. Kalau lagi banyak begini susah lah pula. Waktu tidur tak tentu lagi. Yo, makan pun kadang-kadang lupa. Begitulah kami. Karena ada juga yang kadang masa songgang. Ada juga. Tapi kalau kali ini pula belum lah. Belum ya? Iya, belum. Oke. Nah, pemilu kan di tanggal 9 Desember. Betul, iya. Iya. Pastikan memerlukan yang namanya perancangan data, program data. Iya. Bagaimana tahapannya itu, Bang? Nah, waktu kita kami pula, kalau tak ada pula data ini apa tidak dipilih? Orang cuma milih begitu kan? Nah, cuman kita di KPU ini pula data itu sudah dari pusat. Sudah dari pusat? Iya, itu namanya DP4. DP4? Iya, itulah sampai ke kita ini, kita pilah-pilah lah itu. Mana yang sudah meninggal, kita hapus. Mana yang tak cocok alamatnya, kita hapus. Seperti itu? Iya, baru kita bikin ceknya itu mana yang betul-betul warga Asahan. Kalau tidak tak boleh. Tak boleh? Tak boleh. Apa pula orang-orang dari luar kabupaten tak masuk, tak boleh. Iya. Begitu. Jadi di kita ini sudah ada kemarin sudah ada DP4, banyak itu, beribu-ribu itu. Beribu-ribu. Iya. Kita bersihkanlah itu dari orang yang sudah meninggal, tak cocok. Elemen yang tak cocok kita buang. Jadi sekarang ini sudah ada sekitar 623.096 pemilih untuk Asahan 2020. Cukup banyak ya Bang ya? Banyak itu Bah. Itu sudah banyak dibandingkan sama tahun yang lalu lebih banyak ini. Begitu dia. Nah, betul juga itu yang kemarin video sama Bang Samiun. Iya. Itu masalah pemuktahiran data. Ini kan cerita pemuktahiran data. Siapa pelakunya untuk pemuktahiran data di lapangan? Itu ada apanya, petugasnya. Ada petugasnya. Tak kita jaga banyak itu. Itu disesuaikan dengan jumlah TPS-nya. Nah, untuk Asahan tahun ini pula itu ada sekitar 1938 TPS semua Asahan. 1938. Itu tersebar di 25 kecamatan di Asahan nih. Ada penambahan atau pengurangan dari pemilu sebelumnya? Kalau yang lalu itu tak pada sebegitu. Yang lalu itu kan pileg. Kalau pileg itu pula lebih banyak lah orang itu karena jumlah sedikit per TPS. Kalau di kita ini kan tidak. Kalau pilkada itu lebih banyak jumlah per TPS-nya. Dikocikkanlah dia. Panduannya ini diambil dari mana? Pilgub Sunang lalu. Itu ada 1881 mulanya ya. Iya, jadi pula dipetakan lah itu kan kerjanya begitu. Dipetakan lah itu. Jadi ada penambahan lah di situ menjadi tambahnya 57 TPS begitu kan. Jadi jumlahnya itu jadi 1938 TPS. Segitulah dibikinkan PPDB namanya, petugas tuh untuk memutakhirkan data tuh. Waktu itu ada perekrutan? Ya dong. Mana sih semua kalau tak pandai membaca macam mana? Itu syaratnya. Tak pandai menulis macam mana? Aduh, syaratnya usia umpamanya 20 ke 50 tahun. Kenapa? Kalau lebih pula 20 tahun antah nang tak tolok memang ingat-ingat lagi. Dibilang 20 tahun kemudian begitu kan? Ada aturannya. Kita tinggal menjalankan aturan itu saja. Nah, di setiap kecamatan berapa orang? Tak tentu. Setiap kecamatan beda pula apanya desanya. Seluruh desa ada 204 desa. Asahan nih. Kadang ada yang kecamatan itu desanya banyak. Banyak juga TPS-nya, banyak juga PPDB-nya. Kalau nang sikit pula lah dia. Begitu. Per TPS atau per desa? Oh, TPS. Jadi bisa di desa itu lebih dari 1 TPS. Bisa. Dusun, umpamanya begitu. Dusun itu dibolah lagi. Bisa juga 1 dusun itu 2 TPS. Bisa. Jumlah TPS? Kalau jumlah TPS sampai hari ini itu ada sekitar 1938 setelah diadakan penelitian oleh BPDB ini tadi kan. Orang itu bekerja. Benar. Bekerja orang itu di data orang pula kan ada pemilih baru.
pemilih baru ya. Ada pula yang apa namanya itu yang sudah tak lagi menjadi TNI Polri umpamanya mendaftar lah itu kan. Jadi banyaklah pula. Jadi adalah juga penambahan TPS dari yang 1938 tadi bertambah lah itu sedikit. Karena banyak sudah yang masuk. Jadi cukup bekerja keras sekali nih bagian PPDP ini. La ilaha illallah, kalau itu dah siang malam lah. Karena waktu sampai. Nah, bagaimana mensiasatin cara kinerja pada saat pandemi ini juga? Itu juga lah masalahnya ini dia. Karena kalau di yang lalu-lalu tuh datang saja begitu ke rumah, cocok ada selesai. Kau tak bisa pula kalau kali ini. Gimana? Ada apa namanya pakai kelengkapan APD namanya. APD. Alat pelindung diri. Masker, tutup muka tu apa namanya helm tu begitu ya, tutup muka. Face lah. Tu aku tak pandai membilangkannya. Tutup muka tu. Ada juga yang soprotkan tu. Ada apa? Sanitizer. Aku tak pandai. Tadi aku membilangkannya kan. Begitu. Orang tu mendata rumah ke rumah. Oh tetap door to door? Door to door. Kita juga pula siapa agaknya yang umur 17 tahun di sini. Itu pedomannya kakak sama KTP. Kalau tak ada tak bisa pula. Penduduk mana dia? Jadi pedoman itu kakak sama KTP. Begitu. Nah, ini kan pemilu di tanggal 9 Desember. Iya. Jadi ada pertanyaan yang sering terjadi atau kejadian yang sering terjadi. Iya. Ketika sudah mendekati hari H, ini kan pemuktahiran data sudah selesai. Iya. Ada warga baru. Iya. Bagaimana bagian divisi data ini untuk bisa memberikan akses kepada warga baru itu ikutan dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Asahan? Betul juga kau bilang di Surabaya. Betul. Pendataan oleh PPDP ini dimulai sekali pula kan di tanggal 15 Juli sampai 3 bulan Agustus. Sudah lewat itu kan. Kalau ada nanti misalnya dekat hari H orang pindah begitu atau pemilih baru begitu kan. Mungkin dari Batubara, Tebing Tinggi. Pedoman kita tetap KTP-nya sama kakaknya. Kalau KTP-nya menunjukkan dia warga Asahan, silakan memilih. Pemilih khusus lah itu kan. Kalau tidak tak boleh. Tak boleh. Orang luar mengapa boleh begitu itu. Tak boleh begitu. Karena orang itu juga melakukan hal yang sama sebelumnya barangkali dah. Umpamanya. Karena ini pemilu serentak ya? Ya, pemilu serentak. Seluruh Indonesia. Waktunya sama. Ya. Jadi rezeki atau tidak rezekinya warga baru yang pindah inilah ya pastinya. Kalau dia pindah ke kabupaten lain, berarti dia nggak bisa memilih di kabupaten sebelumnya kan gitu? Itu kalau sama-sama pilkada, umpamanya Tanjung Balai kan dekat ke kita kan, betul. Orang itu pilkada, pindah dia ke Asahan, tak memilih sana dia dipilihnya di Asahan, boleh. Ya kalau KTP-nya sudah Asahan, begitu hari H. Kalau belum sama sekali tidak boleh. Tak boleh. Ya. KTP pula pedoman itu pula kan. Itu menunjukkan bahwa dia warga Asahan nih. Apalagi pengaku-pengaku itu tak boleh. Baik. Cukup rumit untuk data nih ya Bang ya. Tak tahu. Kalau yang diikutkan pula tak ada orangnya. Sudah karang itu di Japon ada pula karang namanya itu pemilih pindahan. Ada macam Abah bilang tadi itu. Umpamanya. Ya, dia di kecamatan A umpamanya kan. Entah bulan besok menikah dia pindah pula ke kecamatan B. Ya, itu gimana itu? Ketika hari dia tidak memilih di dusun yang di kecamatan baru. Boleh surat izin pindah memilih namanya A5. Ada nanti itu. Nah, A5 ini didapatkannya ketika 3 hari sebelum hari pemilihan atau pas hari pemilihan dia bisa mengajukan itu? Ya, kalau pula itu biasanya 7 hari sebelum hari H. Sudah diurusnya lah itu. Sudah diurusnya. Ya, tapi kadang-kadang entah dia sibuk. Entah apa. Sekurang-kurangnya besok hendak mencoblos hari ini diurusnya. Begitulah 1 hari sebelum hari H. Boleh. Pas hari H nggak boleh? Boleh juga kalau sempat PPS mengisi dah. Kadang-kadang ini kan kalau sudah masuk ke ini kan PPS karena mengeluarkan itu, mengeluarkan A5 itu. Kalau PPS sudah sibuk pula, tapi biasanya hari-hari H tak kalah banyak. Kalaupun ada 1-2 lah.
taruh seorang itu lagi. Boleh saja, boleh. Pengisian data pada saat di C1 terus dan rangkaian selanjutnya pada saat pemilihan itu kan agak rumit. Dia dimasukkan di data yang mana? Iya. Kadang ada nanti itu dibagikan sama kita dari KPU ini membagikan semacam formulir itu C7 absen itu ada. C7. Ya, di sini sekarang itu absen itu, jadi dia masuk ke pemilih khusus atau pemilih tambahan sekarang. Itu ada. Masuk situ juga. Tak ada namanya di data itu di AKWK itu tak ada, tapi KTP-nya ada. KTP-nya ada. Sudah pindah pula dia kan? Yeah. Ada. Ada juga kalau pindah dari tujuh per kecamatan, jadi nama dari kecamatan awal dicoret. Dibikin ke kecamatan yang baru, pemilih tambahan. Boleh, tak apa. Begitu pula. Iya. Jadi untuk proses awal sampai akhir pemutahiran data ini pertama di DP4. DP4 namanya. DP4. Baru masuk ke pencoklitan. Itulah tadi dibikin oleh PPDP ini. Sudah dicoklit orang itu pula direkap lah itu. Rekapnya itu rekap tingkat desa namanya. Itu tanggal 30, 31 sama 1 September. Baru tingkat kecamatan PPK namanya. Itu tanggal 2, 3, 4 September. Iya. Begitulah agaknya. Kalau di saat-saat ini saat yang sibuk. Saat yang sibuk ya. Karena memang mencocokkan waktu kita bisa di podcast ini cukup payah juga. Iya. Jadi bersyukur juga lah ada waktu abah-abah ni pula tahu juga lah kondisi kita di sini. Iya, warga Asahan juga pastinya pengen tahu nih gimana kinerja dari KPUD Kabupaten Asahan kan seperti itu. Baik Bang, perkara data nih Bang. Iya. Cerita Abang tadi kan banyak penambahan, terus ada penghapusan data ketika dia meninggal. Tapi yang jadi pertanyaan Chandra ini, kenapa TPS bertambah? Iya. Kalau dulu pula kan dibilangkan per TPS itu 800 per TPS maksimal. Maksimal. Nah, kalau di Pilpres kemarin itu 300 maksimal. Diperkecil. Iya, koci jumlah pemilih per TPS banyaklah TPS-nya. Ini pula kan agak banyak dia 800 per TPS. Agak koci lah dia jumlahnya dari yang lalu. Nah, tapi musim-musim Covid ini tak boleh lagi 800. 500 per TPS. Itu udah maksimal? Maksimal 500, tak boleh lebih. Tak boleh lebih. Iya. Jadi kalau lebih dari 500, ada yang 600, terpaksa dibolah. Maka bertambahlah jumlah TPS nih. Begitu dia. Selain itu juga penentuan lokasi TPS ini tak hanya jumlah lebih saja dari 500, ditengok juga jaraknya umpamanya. Minimal. Kalau TPS A umpamanya di dusun A sama dusun B itu berjauhan 6 km umpamanya seperti kejadian itu di Cikepayang. Kan tak lalu orang tu itu kan jauh. Iya, jauh benar itu pula bayangkan juga orang tu. Jadi apanya pula ke situ memudahkan pemilih, maka dibuatlah TPS baru di dusun tu. Pak senang pemilih ini mencoblos ketika hari nanti. Makanya itulah bertambah jumlah TPS kita. Kenapa? Karena pertama jumlah pemilih ada yang lebih dari 500 setelah dicoklit. Nah, itu tanggal 15 sampai tanggal 13 Agustus. Nah, yang dilakukan oleh PPDP itu. Nah, gimana tentang cara atau kinerja dari PPDP itu? Iya. PPDP ini kita kalau dibilang tangguh lah. Berterima kasih kami banyak sama PPDP ini. Kenapa? Karena kita ini di Asahan tak semua juga pegawai negeri. Betul. Tak semua juga buruh. Tak semua petani dan tak semua nelayan. Benar. Kadang-kadang di masyarakat itu ada umpamanya buruh perkebunan umpamanya. Dia ada di rumah malam ke sore ke malam hari. Pagi tak ada. PPDB menunggu itulah malam sore ke malam baru mencoklit dia. Berarti waktunya fleksibel. Ya, PPDP ini pula bisa dikatakan dia waktu penuh. Waktu penuh ya. Jadi kapan dia sempat 24 jam, kapan sempat. Fleksibel antara warga dengan dia. Gitu. Warganya bisa malam dia datang. Umpamanya nelayan umpamanya. Kalau siang tak ada orang pergi ke laut minum dia.
Sore kan atau malam jam 9 baru pulang. Baru datang. Mana baru sampai ya ini kami dari PPDP ini mendata ini dah. Begitu. Ketika pendataan, ya disampaikan PPDP enggak persyaratan sebagai pemilih, sehingga banyak atau ada pertanyaan dari warga gini, gimana syarat untuk memilih? Iya. Kan gitu. Apa jawaban dari PPDP atau dari tim data? Iya. Itu ada aturan di undang-undang. Umpamanya pertama itu umurnya 17 tahun atau pernah menikah, kawin, pernah. Umpamanya tak sampai 17 tahun tapi pernah menikah, boleh. Langsung memilih. Ya, ada KTP elektroniknya. Ada kakaknya. Kemudian pula itu kan tak menjadi TNI Polri, tak itu dia. Kalau 17 tahun pun dia ada KTP-nya tapi dia berstatus TNI Polri, tak boleh. Bukan anggota TNI Polri, begitu dia kan. Kemudian juga ya warga asahan lah dia. Pasal KTP tadi itu. Itu ada sudah dipahamkan itu sama PPDB itu. Itu dia. Nah, jadi orang itu pula ada dikasih daftar AKWK namanya, daftar pemilih potensial. Ya, mencocokkannya pula orang itu namanya coklit, penyocokan dan penelitian begitu kan. Datanglah ke rumah. Nama bapak betul Sianu begitu. Ini nomor KTP-nya, ini nomor kakak betul. Ada orangnya sudah meninggal. Dicoret. Ya. Jumpa lagi, betulnya anak bapak di sini. Ada. Kemana? Sudah pindah dia, tak sama kami lagi. Berarti sudah pindah. Coret. Kemana lagi umpamanya? Betul ini, betul. Ada KTP, ada. Cocok pula KTP sama nikah. Betul kan itu betul begitu. Cukup luar biasa untuk data ini. Ya udah panjang kisahnya kalau data ini. Kenapa? Ketika hari H pun dia masih dipakai juga untuk namanya di daftar pemilih. Berarti tim pertama dan tim paling tangguh dong. Ya, semua ini tangguh dong. Karena yang lain-lain itu pun beda juga tangguhnya. Umpamanya pencalonan ini menunggu semalam orang itu malam-malam juga menunggu membaca juknisnya itu kan terkantu orang itu begitu. Sebetulnya pokok di KPU ini memang ketika menjalankan amanah rakyat ini gitu ini menjalankan begini ini dia memang harus siap. Siap. Karena itu salah satu dari fakta integritas kita nih sebagai penyelenggara. Abang menikmati? Yo, sangat menikmati juga lah. Kenapa? Karena kita sudah mengumpulkan semua pikiran, waktu, perasaan di sini agaknya. Tak boleh bangun. Hadapi. Ikhlas. Ingatkan ibadah. Bagi pula bayar. Jadi tak timbul rasa-rasa poci hati ketika kita macam begini agak-agak pulang malam. Aduh, rasa kosal-kosal tak ada. Begitu dia. Baik. Nah, itulah nanti orang warga asahan yang punya hak pilih tak hilang hak pilihnya. Benar. Begitu ada kalau sudah menjadi hak pilih dia melaksanakan haknya. Itulah menentukan pemimpin di asahan nih. Jadi satu suaramu berharga untuk 5 tahun hidupmu. Ya, kira-kira begitu. Itulah bentuk dari penghargaan negara hak asasi yang dihormati oleh negara itu hak pilih dibolehkan. Gunakanlah hak pilih sebaik-baiknya. Baik itu tingkat kita ini kan pilkada, ada juga tingkat nasional. Gunakanlah itu. Itu dalam undang. Setiap warga negara punya hak pilih yang sama. Jadi belum terdaftar sampai kapan bang? Yang mana belum terdaftar? Umpamanya dia belum terdaftar. Bisa mendaftar setelah nanti DPS. Bisa. Nanti ada DPS itu tanggal 5 sampai tanggal 14. Itu dibikin di DPS tuh. Tanggal 14 nanti ada diumumkan di tempel-tempel itu di sanun kan. Nah dibaca orang tuh itu. Baik. Cuman kadang-kadang kita ini kan apalagi orang tua-tua begitu kan. Kalau menghilangkan kan tak nama umpamanya. Iya benar. Terdaftar nenek tu Wak tu gitu. Benar. Tengok kan dulu siapa namanya Wak Ijah. Mana ada namanya Ijah di situ. Yang ada mungkin Sanijah namanya dipanggil orang Wak Ijah. Jadi ini masukan atau edukasi ke masyarakat harus nama lengkap. Nama lengkap. Iya begitu. Kadang tak ada nama Wak kata orang. Memang ada lah dia. Kenapa tak kamu copet aku katanya. Tadanya Wak. Siapa nama Wak? KTP Sanijah namanya.
Namanya di kampung itu panggilan Waijah begitu, mana ada nama Waijah. Itu ada orang begitu. Jadi masyarakat juga ketika ditanya menyampaikannya harus lengkap. Nama lengkap, nama yang bagusnya di KTP itu lah cocoknya begitu lagi pula. Ya. Kalau salah di KTP itu atau tak cocok sama di KTP tak jumpa lah. Begitu. Mungkin saja ada sebutan koci. Iya. Di tempat orang itu begitu di Surabaya. Baik Bang Anda, luar biasa sekali pertemuan kita malam hari ini. Kalau berbicara dengan data ini sangat luar biasa panjang pastinya karena tahap step by stepnya sudah dilakukan. Sampai ke ujung Karangindah, iya. Jadi inti dari obrolan kita ini bagi warga jangan sampai nggak nyoblos. Iya. Dan juga ketika tidak terdaftar atau kemungkinan data itu kan bisa saja dibawa atau diinput. Iya. Ada kesalahan atau apa gitu kan? Iya. Silahkan diperbaiki karena ada masa perbaikannya ada. Betul. Iya. Luar biasa Bang Anda. Jadi pula perlu juga diingatkan sama warga Asahan ini ketika masa-masa masa DPS nanti daftar pemilih sementara nanti ini tengoklah ditempel-tempel karang itu kunjungilah itu kelurahan kok yang kelurahan tengok nama kalau tak ada silakan melapor belum terdaftar didaftarkan begitunya. Siap. Luar biasa pertemuan kita pada malam hari ini ya di podcast tentang data. Jadi buat warga Asahan jangan lupa di-share karena video ini sangat berguna buat kalian semua untuk memilih persyaratan sebagai pemilih dan juga data kalian sudah ada atau belum. Baik, buat Abang Da. Terima kasih sekali bisa hadir di malam hari ini. Sama-sama. Saya senang sekali karena Abang Da menggunakan bahasa daerah Kabupaten Asahan. Inilah bahasa kita. Iya, luar biasa. Jadi KPUD Kabupaten Asahan ini beragam. Beragam ya, betul. Tapi tetap budaya kita ada, budaya Melayu Asahan. Inilah dia. Nah, bahasa. Tapi tetap Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika, Baik, Abang Da, terima kasih. Sama-sama, Mas. Sampai ketemu di lain waktu untuk tema-tema lainnya. Jangan lupa tetap di OPSA. See you next time.